sekarang kita akan membahas tentang sudut istimewa pada trigonometri. Nah, jadi perhatikan di sini. Di sini ada kuadran 1, kita sebut ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi dalam trigonometri di sini sudut-sudut istimewanya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari nilai-nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa ini sampai terakhir di sini adalah 360 derajat. Nah, dari sudut-sudut istimewa ini kita akan menentukan nilai dari sin, cos, dan tangen. Nah, jadi di kuadran 1 ini sin 90 kurang alfa itu sama dengan cos alfa rumusnya. Sedangkan cos 90 dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Sedangkan tangen 90 dikurang alfa itu sama dengan kotangen alfa. Di kuadran 1 itu batas sudut untuk kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 derajat. Sedangkan di kuadran 2 itu besaran sudutnya 90 sampai 180 derajat masuk ke kuadran 2. Di kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 itu 270 derajat sampai 360 derajat masuk ke kuadran 4. Nah, untuk di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Jadi sin, cos, tangen itu hasilnya bernilai positif. Sedangkan kuadran 2 hanya sin yang positif. Jadi kalau kita buat rumusnya, rumus untuk kuadran 2 sin 180 kurang alfa sama dengan sin alfa. Sedangkan untuk rumus cos 180 dikurang alfa, rumusnya adalah min cos alfa. Sedangkan tangen 180 kurang alfa sama dengan min tangen alfa. Jadi hanya sin yang bernilai positif untuk di kuadran 2. Kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif. Jadi untuk rumusnya itu rumus 180 tambah alfa sama dengan min sin alfa. Untuk cos 180 tambah alfa sama dengan min cos alfa. Sedangkan untuk tangen 180 tambah alfa sama dengan tangen alfa. Jadi di kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif. Untuk di kuadran 4 rumusnya sin 360 kurang alfa sama dengan min sin alfa, cos 360 kurang alfa sama dengan cos alfa, tangen 360 kurang alfa sama dengan min tangen alfa. Jadi di kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif. Nah, untuk mudah menghafalnya, kita bisa buat di sini semua sindikat tangan kosong. Nah, jadi semuanya untuk kuadran 1 semuanya bernilai positif. Sindikat untuk kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif. Tangan di kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif. Dan di kuadran 4 kosong hanya cos yang bernilai positif. Jadi biar mudah menghafalnya semua sindikat tangan kosong. Nah, untuk kuadran 1 ini tinggal menghafal saja rumusnya. Sin 0 itu adalah 0, sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Nah, kita ambil contoh sekarang, ini adalah kita ambil contoh 135 derajat.
135 derajat itu berada di kuadran 2 antara 90 sampai 180. Kita akan mencari nilai sin. Berarti kita buat di sini sin 135 derajat itu sama dengan sin 180 dikurang 45. 180 kurang 45 sama dengan 135 derajat. Untuk kuadran 2, nilai sin itu positif. Jadi ini sama dengan alfanya itu sama dengan 45. Sin 45 derajat. Kita lihat di sini sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Jadi bisa kita letakkan di sini setengah akar 2. Nah, kalau kita mau mencari di sini 210 derajat. 210 derajat kita akan mencari nilai cos, tapi kita tentukan dulu di kuadran 1. Cos 0 itu adalah 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 0. Untuk cos 210 derajat, jadi kita buat cos 210 derajat. Cos 210 derajat, 210 itu berada di kuadran 3 antara 180 sampai 270 posisinya. Nah, di kuadran 3 cos bernilai negatif. Jadi bisa kita buat cos rumusnya 180 tambah alfa. 180 tambah berapa biar menjadi 210. Berarti hasilnya di sini adalah tambah 30 derajat. Jadi sama dengan min cos 30 derajat hasilnya. Kalau kita mau ubah menjadi angka, cos 30 derajat itu setengah akar 3, berarti di sini hasilnya adalah min setengah akar 3. Jadi bisa kita buat di sini min setengah akar 3. Dan seterusnya. Nah, untuk contoh soal, misalkan ada soal seperti ini, cos 90 kurang A per sekan A ditambah sin 90 kurang A per cosek A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini, kita pakai rumus yang di kuadran tadi, cos 90 dikurang A. Kita perhatikan lagi, cos 90 dikurang A, itu rumusnya adalah yang ini. Jadi, itu sama dengan sin A. Sin alfa jadinya ya, itu berada di kuadran 1, rumus kuadran 1. Berarti ini jadi sin A per sekan A. Sekan ini kebalikan dari cos, berarti di sini 1 per cos A ditambah sin 90A itu masih di kuadran 1, rumusnya adalah cos A. Cosek itu kebalikan dari sin, berarti ini jadi 1 per sin A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Nah, lalu kita kalikan. Jadi ini kita kalikan jadi sin A dikali cos A. Jadi cos A ditambah cos A dikali sin A sama dengan 2 sin A kali cos A. Nah, sin A kali cos A dengan cos A kali sin A kan sama. Sin A cos A sin A, sama-sama ada sin dengan cos dengan sudutnya A. Berarti di sini jadinya 2 sin A dikali cos A hasilnya. 2 sin A dikali cos A. Untuk contoh soal nomor 2, kita akan pakai tangen X ditambah tangen 90 kurang X sama dengan sekan dikali sekan 90 kurang X. Nah, kita bisa mengubah ruas kiri menjadi kanan atau kanan menjadi ruas kiri. Jadi kita ubah di sini. Sekan itu sama dengan 1 per cos. Jadi 1 per cos X dikali 1 per cos X, 1 per cos 90 kurang X. Lalu kita kalikan di sini 1 per cos X
1 per cos X. Untuk cos 90 kurang X itu berada di kuadran 1. Kuadran 1 berarti ini jadinya 1 per sin X. Kita akan mengubah ruas kiri menjadi ruas kanan. Jadi di sini tangen X ditambah tangen 90 kurang X. Tangen X itu adalah rumusnya sin X per cos X. Sedangkan tangen 90 kurang X ini menjadi sin 90 kurang X per cos 90 kurang X. Sama dengan ini. Nah, sin X per cos X ditambah sin 90 kurang X berada di kuadran 1, hasilnya adalah cos X. Cos 90 kurang X berada di kuadran 1, hasilnya adalah sin X. Jadi, sama dengan secant X dikali secant 90 kurang X. Lalu kita samakan penyebutnya, berarti ini jadinya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per cos X dikali sin X sama dengan secant X dikali secant 90 kurang X. Nah, sin 90 kuadrat sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, rumus identitas yang kemarin itu sama dengan 1. Berarti ini jadi 1 per cos X dikali sin X. Kita mau menyamakan dengan ruas kanan. 1 per cos X itu sama dengan secant X. Jadi tinggal sisa 1 per sin X. 1 per sin X itu sama dengan, di kuadran 1 sin X itu sama dengan cos 90 kurang X. Jadi secant X 1 per cos itu sama dengan secant, berarti jadi secant 90 kurang X. Maka ruas kiri dengan ruas kanan hasilnya adalah sama.